Pengendara yang melanggar larangan mudik masih ditemui di pos penyekatan Tol Cikarang Barat. Tercatat lebih dari 350 kendaraan yang diputar balik. Pemeriksaan pemudik di pos penyekatan kilometer 31 Tol Cikarang Barat hingga Sabtu malam terus dilakukan. Lebih dari 354 kendaraan melanggar larangan mudik. Pelanggaran meningkat dibandingkan pada Jumat malam. Kebanyakan dari mereka tidak membawa kelengkapan dokumen. Mereka kemudian diarahkan keluar tol dan putar balik. Sementara itu di gerbang tol Cikupa Tangerang, Banten juga masih ditemui pelanggaran. Sebanyak 68 kendaraan diminta putar balik ke arah Jakarta. Pelanggaran terdiri dari 50 kendaraan pribadi dan 18 lainnya kendaraan umum. Pemirsa, nekat mudik, mobil travel gelap terjaring razia di pos pantau Desa Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil berplat hitam tersebut dipaksa putar balik dan dikenakan sanksi tilang. Sebuah travel gelap berpenumpang 10 orang terjaring razia di pos pantau terpadu di Desa Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. 10 penumpang yang mengaku pekerja proyek ini tidak bisa menunjukkan dokumen kesehatan dari Dinas Kesehatan ataupun puskesmas setempat. Ini Pak, mau kondur ke Rembang dan tadi paling nggak harus pakai 3 mobil. Selain melanggar larangan mudik, para pemudik ini juga menyalahi batasan kapasitas penumpang dan mengabaikan aturan jaga jarak. Mau ke Rembang Pak. Mau ke Rembang? Iya betul. Terus angkut apa tadi? Angkut pekerja proyek. Pekerja proyek berapa orang? 10 orang. Tapi tahu aturannya sebenarnya? Tahu Pak. Iya. Ya kita kan disilain apa ya, cari win-win solution tanpa mengelupakan kemanusiaan. Setelah diperiksa, minibus berplat hitam ini dipaksa putar balik ke daerah asal. Sementara pengemudi travel diberikan sanksi tilang karena tidak ada izin operasional kendaraan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan calon penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung harus mengikuti rapid test sebelum naik kapal menuju Pelabuhan Merak. Selain menunggu, calon penumpang harus membayar Rp250.000 untuk rapid test. Sekitar 300 orang menunggu untuk ikut rapid test di terminal keberangkatan penumpang Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Calon penumpang kapal wajib rapid test dengan hasil tes negatif sebelum menyeberang melanjutkan perjalanan. Calon penumpang harus membayar Rp250.000 untuk rapid test. Mereka mengeluhkan harus membayar karena di antara calon penumpang, yakni buruh, telah diberhentikan perusahaan tempat bekerja di Sumatera. Sementara mereka sudah memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dari Dinas Kesehatan maupun klinik setempat. Ini lagi nunggu apa kita? Ini lagi nunggu itu tes. Berapa Bang diminta tes rapid testnya? Ongkosnya? Iya. 2,5. 250.000. Keberatan nggak? Gede nggak sih? Kegedean. Rapid test dilakukan petugas kantor kesehatan Pelabuhan Bakauheni sejak 15 Mei kemarin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena clearance kesehatan yang kita keluarkan itu harus mensyaratkan rapid test yang dengan hasil negatif, dan mereka di sini mengajukan surat kesehatan dengan tidak membawa rapid test. Makanya itu ya tidak memenuhi syarat, ya kita tolak. Untuk pengendara angkutan logistik dan angkutan pribadi tidak diwajibkan mengikuti proses tes swab dan hanya menunjukkan surat bebas COVID-19 ke petugas checkpoint di pintu masuk Bakauheni. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Terminal Kampung Rambutan Jakarta terpantau sepi penumpang. Bus antar kota dan provinsi juga tidak beroperasi karena aturan pengendalian transportasi di tengah pandemi COVID-19. Sepekan jelang Lebaran, Terminal Kampung Rambutan tampak sepi aktivitas di terminal terbatas, hanya dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Operasi pelayanan angkutan darat
hanya kebutuhan khusus sesuai ketentuan dari pemerintah. Meski sepi, petugas tetap berjaga di terminal. Petugas Satpol PP terus menerapkan sanksi sosial untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker selama masa PSBB. Beragam sanksi diberikan kepada para pelanggar mulai dari menghafal sila Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan, push up hingga menyapu jalan. Pengendara motor diberhentikan petugas Satpol PP saat melintas di Jalan Jati Bundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Karena tak memakai masker, pengendara pun harus menjalani hukuman push up untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Begitu juga dengan pengendara lain yang kedapatan tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah. Sanksi push up juga harus mereka jalani meski mengutarakan berbagai alasan. Selain push up, petugas juga memberi sanksi menyapu jalan kepada para pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker. Aduh Pak, gak apa-apa dah. Iya Pak, saya gak ada, akan diulangi lagi dah Pak. Sementara bagi wanita yang kedapatan melanggar hanya diberi sanksi menghafal Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 partai yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan rakyat. Beragam sanksi sosial ini merupakan pengaplikasian dari Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar tahap 2. Jadi masih banyak pelanggaran yang kita dapatkan di lapangan, terutama pemakaian masker. Sementara itu puluhan pelanggar aturan penerapan PSBB di Bogor, Jawa Barat mulai dikenakan sanksi sosial menyapu jalan beramai-ramai di seputar lokasi checkpoint PSBB Gunung Batu. Para pelanggar diberi sanksi karena melanggar ketentuan beragam, antara lain tidak memakai masker, tidak membawa KTP, dan melanggar aturan physical distancing. Petugas menerapkan sanksi sosial untuk menciptakan efek jera bagi warga. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.